Terkait dengan polemik tapal batas antara Kota Ambon dan Maluku Tengah, maka dilaksanakan rapat pembahasan untuk dibentuk Tim Penegasan Wilayah Kota Ambon 337. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kota Ambon, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bapekot, Dinas PUPR Kota Ambon, Camat Teluk Ambon, PJS Negeri Rumah 3, serta PJS Desa Wayame di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon pada Senin 29 Maret 2021. Dalam wawancaranya, Kristianto Laturio, anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon mengatakan, tapal batas wilayah teritorial pemerintahan Kota Ambon jumlahnya hanya sekitar 298,6 km persegi. Jumlah ini beda jauh dengan dokumen yang dipakai selama ini yaitu sekitar 377 km persegi. Selisih ini perlu disikapi karena implementasi atau dampaknya sangat berpengaruh terhadap dana alokasi umum. Jika jumlah luas wilayah berkurang, maka dampak signifikan akan terjadi dalam aliran dana APBN. Ya, ini yang pertama terkait dengan tapal batas wilayah teritorial pemerintahan Kota Ambon dengan Maluku Tengah. Jadi kalau kita mendengarkan informasi yang berkembang itu dengan acuan dari Permendagri 59 tahun 2015 sebetulnya, itu kemudian itu kan nanti dikeluarkan lagi ada dengan Permendagri 137 2017. Nah, ternyata di dalamnya itu bicara tentang luas wilayah Kota Ambon yang ternyata jumlahnya hanya sekitar 298 km bujur sangkar. Nah, jumlah ini sebetulnya sangat jauh berbeda dengan dokumen yang memang sudah dipakai selama ini oleh pemerintah Kota Ambon. Yang kita tahu itu kan luasan kita adalah 377 km bujur sangkar. Nah, selisih perbedaan ini sebetulnya bagi kami, kenapa sampai ini perlu kita sikapi dan perlu mendapat perhatian serius, karena implementasi atau dampak daripada luasan-luasan ini kan sebetulnya sangat berpengaruh kepada dana alokasi umum kita, karena salah satu indikator penentuan dalam besaran alokasi dan alokasi umum itu juga adalah luas wilayah. Nah, sekarang kalau misalnya jumlah luas wilayah kita sudah berkurang dari 377 itu menjadi 298, itu dampak signifikan dari aliran dana APBN ke Kota Ambon itu berapa besar itu? Kurang lebih sekitar 78 km yang hilang dari data itu. Nah, sekarang ini semuanya bicara pada tataran aturan. Kalau acuan kita kepada PP ya masih tetap dengan 377. Tapi ada Permendagri 59 2015, terus juga ada Permendagri 137 tahun 2017 yang ternyata dalam buku induknya itu sudah dikeluarkan, tercatat luas wilayah Kota Ambon itu hanya 298, sekian. Itu kan berarti ada sekitar 78 km, 70 lebih dari 70 km yang hilang. Nah, pertanyaan kita justru adalah ini bukan soal besar kecilnya wilayahnya, tapi soal pada penentuan besaran-besaran sampai dengan dana alokasi di wilayah Kota Ambon. Nah, kalau kita juga cerdas membaca soal postur APBD kita, kan tingkat ketergantungan kita ke aliran dana dari APBN itu kan juga masih cukup tinggi. Dan karena itu kami meminta dari pemerintah kota untuk persoalan seperti ini tidak bisa lagi kita lepaskan ya begitu saja, harus secara serius untuk disikapi. Kami bersyukur karena pimpinan kami kebetulan langsung ditangani oleh Pak Wakautam untuk juga bisa membantu lintas komisi dan juga bersama pemerintah kota untuk nanti kita menuntaskan persoalan ini. Demikian.